السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah kajian ini saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23 ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya.
dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, yaitu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang 5 waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena nggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita nggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan 1, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh.
Tinggal antum hitung tuh, dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia, orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, nggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Nggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, nggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua. Jangan ketemu orang tua senyum. Jangan dia nggak sama sekali udah sama orang tua nggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum pernah nggak antum tawarkan orang tua, bapak ibu apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua udah takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju
kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia, itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan selalu bagaimana ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, siapa? Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari, nggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannah. Celaka seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum nggak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua, orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridallah fi ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, 2 orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah
Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil wal aqrabin wal yatama wal masakin wal sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beribadah, berbakti pada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah, yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya, segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti pada orang tua. Ikhwan fillah, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qaulaz zur wa syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi terus seperti itu. Jadi hati-hati itu dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita di surga. Minta maaf, kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita.
Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya tidak sholat, dibiarkan, tidak puasa, dibiarkan, nggak baca Quran, dibiarkan, nggak ngaji, dibiarkan. Ini orang tua yang jelek, yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka, pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Tuh, perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma'a ma yadakhiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka pada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri silatur rajulu ahla wudda abihi. Bahwa di antara kebaikan yang paling baik, seseorang anak menyambung hubungan dengan orang yang orang tua biasa berbuat baik kepadanya. Hadis ini sahih Muslim. Apa yang bisa kita lakukan kepada teman-teman orang tua kita, teman bapak kita, teman ibu kita, orang tua sudah meninggal, kita sambung berbuat baik pada mereka. Itu cara kita, di samping kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita dan kita bertaubat atas semua dosa. Ini perhatikan ini. Ini nasihat harus diulang lagi ribuan kali, karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok nggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia nggak beres ini. Maka harus diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah dan pasti celaka. Melawan orang tua pasti celaka. Perhatikan tuh, banyak anak yang celaka meskipun orang tua nggak mendoakan. Dia nggak mendoakan buat anaknya karena dia tahu mendoakan buat anaknya makbul. Apakah mendoakan kebaikan buat anaknya makbul atau mendoakan kejelekan buat anaknya pasti makbul. Itu nas hadis yang sahih dan di buku Dawud ada saya bawakan. Ketika atau di buku berbakti pada orang tua, ada buku saya berbakti pada orang tua. Antum baca itu buku itu. Ketika orang tua mendoakan kebaikan makbul doanya. Ketika orang tua mendoakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua nggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya, dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang tapi antum nggak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, dan
Anda perhatikan bahwa doa pada orang tua itu nggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan, karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang nggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, nggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat? Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid yang baik, saya nggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji, nggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau ada seorang ustadz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustadz, nggak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke 56. Hukum sihir dan tukang sihir. Iya. Yang ke-56. Hukum sihir dan tukang sihir. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan meyakini bahwa hal ini benar-benar ada sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan dimasukkan tentang sihir dalam kitab-kitab akidah karena sihir banyak jenisnya, dipraktekkan dengan cara kesyirikan dan bertawasul dengan syaitan agar bisa menyampaikan keinginan si tukang sihir. Maka tauhid seorang hamba tidak akan sempurna sebelum ia meninggalkan semua jenis sihir, sedikit atau banyak. Jadi sihir itu menurut Al-Sunnah punya hakikat dan betul-betul ada sihir itu, karena Allah menyebutkannya demikian dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu bahwa barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ini ayat yang panjang berkaitan tentang sihir, dan ini jelas-jelas
ada hakikatnya sihir. Karena apa? Memisahkan suami dengan istri. Dan sihir pada hakikatnya tidak akan bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tukang sihir nggak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Berarti ketika kena, yaitu Allah sudah tetapkan demikian, dia kena. Nanti kita ambil fawaid dari ayat ini. Kemudian sihir, menurut bahasa, sihir itu berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi secara bahasa. Sedangkan menurut syar'i, sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, yang wafat tahun 620 Hijriah, ia berkata, sihir adalah jimat-jimat, jambi-jambi, mantra-mantra dan buhul-buhul yang ditiup yang dapat berpengaruh pada badan, hati dan akal orang yang disihir tanpa berhadapan langsung. Dan sihir ini mempunyai hakikat. Maka sihir dapat menyakiti, membuat orang sakit, membunuh, membuat suami istri tidak bisa bercampur atau bersetubuh, memisahkan suami dengan istrinya, dan membuat orang saling membenci atau membuat dua orang saling mencintai. Ini saya nukil dari kitab Al-Mughni di juz yang ke-12 di halaman 299 yang ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki dan Dr. Abdul Fattah Al-Hilum, cetakan yang ke-6 Dar Alamin Fawaid. Itu pengertian sihir itu artinya jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra dan bukul yang ditiup. Karena sihir itu masih ada bukul yang ditiup oleh dia. Seperti disebutkan dalam ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan ditiup oleh mereka berpengaruh pada badan orang yang dikerjakan oleh tukang sihir itu, berpengaruh pada hati, berpengaruh pada akal. Maka ada juga orang yang gila dari kejahatan tukang sihir. Bahkan juga ada yang membunuh. Jadi orang yang disihir itu dia mati. Membuat suami istri juga tidak bisa bercampur. Itu juga kerjaan tukang sihir. Kemudian memisahkan suami istri seperti yang disebutkan dalam ayat. Kita ambil fawaid dulu, fawaid dari ayat ini. Fawaid dari ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Yang pertama, annal yahuda akhadu as-sihra 'ani syayatin. Bahwa orang-orang Yahudi itu mengambil sihir dari setan. Allah menyebutkan wattaba'u ma tatlu syayatin wala mulki Sulaiman. Dari orang-orang Yahudi itu mengambil sihir dari setan. Di antara orang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Labid bin Al-A'sam. Hadis yang sahih bahwa Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi ini menyihir Nabi. Ya, Nabi itu pernah disihir dan itu nyata, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tibb dan juga di Sahih Muslim. Cuma Nabi dibayangkan seperti bercampur dengan istrinya, pada akhirnya tidak bercampur. Cuma itu aja. Dan tidak merusak tentang dalam menyampaikan wahyu, tidak. Sihir termasuk jenis penyakit. Sihir termasuk jenis penyakit. Kalau bagi para nabi, para rasul, sakit itu biasa. Nabi sakit, para anbiya wa rasul. Nah, sihir sama dengan penyakit gitu. Jadi kalau ada yang mengingkari seperti Mu'tazilah dan yang lainnya mengingkari, nggak mungkin Nabi disihir, nggak mungkin. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, Nabi tersihir oleh Labid bin A'sam, tapi tidak membahayakan beliau, tidak. Seolah-olah beliau bercampur tapi tidak bercampur. Cuma itu aja. Kemudian dicari buhulnya oleh dua malaikat dan kemudian hilang. Setelah itu dibacakan, sembuh sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebentar, nggak lama kejadiannya itu. Kemudian yang kedua,
bahwa an-sihra min a'mali syayatin, bahwa sihir itu termasuk perbuatan setan. Bahwa sihir itu termasuk perbuatan setan. An-sihra min a'mali syayatin. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Kemudian yang ketiga, anna syayatina kanu ya'tuna sihra ala ahdi Sulaiman ma quwwati sultani alaihim. Bahwa setan-setan itu mendatangi tukang sihir pada masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pada Nabi Sulaiman itu kuat kerajaannya, dan setan-setan juga di bawah kekuasaannya, tapi tetap ini mendatangi tukang sihir. Jadi wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Yang keempat, anna Sulaiman la yuqirru dzalik. Anna Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman tidak membenarkan demikian. Karena semua ajaran para nabi, para rasul mengingkari tentang sihir. Semua nabi, semua rasul mengingkari sihir. Bahwa sihir ini merupakan perbuatan kesyirikan, merupakan dosa besar. Makanya semua nabi, semua rasul itu mengingkari sihir. Tapi justru umatnya yang didakwakan menuduh nabinya apa? Tukang sihir. Dari semua nabi, semua rasul, setiap mereka datang mendakwakan mesti dikatakan apa? Tukang sihir atau orang gila. Mesti itu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat di ayat 52, kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang dari rasul-rasul sebelum mereka, mesti mereka berkata, artinya umatnya berkata, ini rasul yang datang ini tukang sihir atau orang gila. Semua seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama, siapa rasul yang pertama? Nuh alaihi salatu wassalam, dituduh tukang sihir. Yang kedua itu apa? Orang gila. Itu udah seperti itu. Semua nabi, semua rasul. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dituduh demikian oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi Nabi Sulaiman mengingkari tentang adanya sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nas as-sihr. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Anna ta'allum as-sihr wa ta'limu kufrun. Anna ta'allum as-sihr wa ta'limu kufrun, bahwa belajar sihir dan mengajarkannya kufur. Wa zahirul ayat annahu kufrun akbar mukhrijun anil millah. Zahirnya ayat ini bahwa belajar sihir dan mengajarkannya itu kufur yang besar yang mengeluarkan manusia dari agama Islam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Begitu juga ayat wa ma yu'allima, tentang dua malaikat Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Jelas belajar sihir itu adalah kufur, mengajarkannya kufur dan keluar dari agama Islam. Para ulama, jumhur ulama itu semua mengatakan bahwa tukang sihir kufur dan wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-29. Kata beliau begini, ijma'ul ulama bal aktsarul ulama ala anna as-sahira kafirun yajibu qatluhu. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-29, para ulama telah ijma'
di halaman 384. Para ulama telah ijma, bahkan kebanyakan ulama, bahwa tukang sihir kafir dan wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Yang melakukan ulil amri. Karena kerusakannya luar biasa sihir ini. Tukang sihir, kerusakan luar biasa. Membuat orang sakit, membuat orang itu tidak bisa bercampur dengan istrinya, membuat suami istri cerai, membunuh orang, membuat orang jadi gila, dan yang lainnya banyak sekali macamnya. Kemudian yang keenam, min fawaidil ayat anna Allah Ta'ala qad yuyassiru asbabal ma'siyah fitnatan linnas ay ibtila'an wa imtihanan. Di antara faedah ayat ini yang keenam, bahwa Allah Ta'ala terkadang memudahkan sebab-sebab perbuatan maksiat sebagai fitnah bagi manusia, sebagai cobaan dan ujian. Bahwasanya Allah Ta'ala terkadang memudahkan sebab-sebab orang berbuat maksiat sebagai fitnah bagi manusia, yaitu sebagai cobaan dan ujian. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi tidaklah Allah turunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun kecuali keduanya mengatakan, kami ini fitnah, jangan kalian kufur. Jadi itu terkadang demikian, ada sebab-sebab dan terbuka pintu-pintu maksiat sebagai cobaan, ujian. Apalagi sekarang maksiat banyak benar ini. Maka kita berhati-hati, wajib kita jaga diri kita. Fitnah besar, terutama fitnah yang paling besar, ya fitnah wanita. Itu hati-hati. Dan makanya banyak nanti Allah turunkan bala, petaka, musibah, ya karena maksiat. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah tentang kewajiban ulil amri untuk melarang wanita-wanita terbuka auratnya, ikhtilat, bergaul, bergabung, bercampur, laki-laki dan perempuan. Ini kalau dibiarkan, maka Allah akan turunkan azab. Gitu. Dan sudah terbukti yang demikian dibawakan Ibnu Qayyim. Pada zamannya Nabi Musa fitnah wanita, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Gitu. Apalagi ini fitnah yang besar, tukang-tukang sihir ini. Ini kewajiban ulil amri untuk melarang. Besar ini. Dan banyak sekarang. Ribuan ini tukang sihir di Indonesia, ribuan. Dukun-dukun ribuan. Yang ketujuh, min fawaidil ayat annahu yajibu al insan an yansaha lin-nas. Yajibu al insan an yansaha lin-nas. Jadi wajib atas manusia untuk menasihati manusia yang lainnya. Makanya malaikat Harut dan Marut ini tetap menasihati manusia. Ini sebagai cobaan, Allah turunkan sebagai cobaan. Wa ma yu'allimani min ahadin yaqulu innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah. Artinya jangan kalian kufur, jangan kalian belajar sihir, jangan. Itu. Tetap diingatkan. Jadi tetap harus diingatkan manusia. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sampai kita punya barang yang jelek, yang bekas, yang memang nggak boleh dijual, kita mau jual, kita katakan ini barang lama, barang jelek. Kalau untuk mau beli silahkan, jelaskan. Gitu. Jangan kita diam, jangan menipu manusia, jangan, nggak boleh. Gitu. Yang kedelapan,
anna min 'idhami as-sihr ay yakuna atharuhu tafriq bainal mar'i wa zawjihi. Di antara bahaya sihir yang paling besar, di antara bahaya sihir yang paling besar, anna min 'idhami as-sihr ay yakuna atharuhu at-tafriq bainal mar'i wa zawjihi. Di antara bahaya sihir yang paling besar yaitu memisahkan suami dengan istrinya. Itu yang paling besar. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka belajar dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya. Dan Nabi menyebutkan demikian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi menyebutkan anna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' yab'athu saraya fa'adnahu minhu manzilatan a'dham fitnatan yajuduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta syai'an thumma yajuduhum fayaqulu ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Kata Nabi SAW bahwa iblis meletakkan arasnya itu di lautan. Jadi arasnya iblis, singgasana iblis itu di lautan. Kemudian iblis mengutus pasukannya ke seluruh dunia ini, pasukannya diutus. Maka yang paling rendah, yang paling dekat dengan iblis, yaitu yang paling besar membuat fitnah kepada manusia. Jadi kalau iblis ini menyuruh setan-setan untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang paling dekat dengan iblis ini, yang paling dekat, yang paling disayang kalau dia bisa membuat fitnah yang besar kepada manusia. Kemudian datang dari setan ini kepada laporan, saya berbuat begini, berbuat ini. Kata iblis, kamu belum berbuat sesuatu. Meskipun sudah mengajak manusia kepada maksiat, kamu belum berbuat sesuatu. Sampai datang di antara mereka mengatakan, aku tidak tinggalkan dia melainkan aku telah pisahkan dia dengan istrinya. Setelah mengatakan demikian, baru kata iblis, engkau sebaik-baik engkau. Kalau udah bisa misahkan suami istri, itu yang terbaik. Itu menurut siapa? Menurut iblis. Gitu. Dan itulah yang paling besar bagi dia. Bahaya sihir yang paling besar memisahkan. Karena Allah menyebutkan di sini, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka itu hati-hati itu. Kepada wanita juga hati-hati, jangan gampang-gampang minta cerai itu. Hati-hati. Karena ketika dia minta cerai tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia mencium aroma surga. Nabi bersabda SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'itul jannah. Siapa aja wanita minta cerai dari suami tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia mencium aroma surga. Jadi termasuk dosa besar. Ini banyak seperti ini, banyak. Suaminya kawin lagi, istri minta cerai. Ini bukan alasan syar'i. Atau ada masalah sedikit, dia nafkahnya kurang, memberikan nafkah, minta cerai. Nggak boleh. Sabar, sabar. Jadi justru cerai itulah yang disenangi oleh iblis. Yang kesembilan, annal asbaba wa in azumat la ta'thira laha illa bi'idnillahi azza wa jal. Annal asbaba wa in azumat la ta'thira laha illa bi'idnillahi azza wa jal. Bahwa sebab-sebab itu meskipun besar enggak ada pengaruh kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Artinya sebab yang orang itu bahaya meskipun besar enggak ada pengaruh kecuali dengan izin Allah. Apa aja? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Artinya sihir itu tidak akan mengenai atau tidak akan membahayakan seorang kecuali dengan izin Allah. Sekarang masuk yang ke 10.
Wa minha ay minha min al-fawaid min fawaid al-ayat al-isyara ila annahu yanbaghi al-luju' ila Allah daiman. Bahwa di sini ada isyarat tentang wajibnya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Di sini ada isyarat tentang wajibnya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena Allah yang memberikan manfaat, juga Allah yang mendatangkan bahaya. Allah juga yang menarik manfaat, Allah juga yang menolak bahaya. Yang ke-11 anna ta'allum as-sihr dararun mahad la khaira fihi. Bahwa belajar sihir merupakan bahaya, murni bahaya sihir itu. Tidak ada kebaikan padanya. Kalau dalam istilahnya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Sihir ilmu yang tidak bermanfaat. Anna ta'allum as-sihr dararun mahad wala khaira fihi. Maka Allah sebutkan wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Jadi Allah menyebutkan tentang bahayanya. Wah, belajar sihir itu bahaya, nggak ada manfaat sama sekali. Ilmun la yanfa'. Yang ke-12 anna kufra sahir kufrun mukhrijun al millah. Anna kufra sahir ini hampir sama seperti yang kelima ini, yang ke-12 ini. Anna kufra sahir kufrun mukhrijun, bahwa kufurnya tukang sihir kufur yang mengeluarkan seorang dari agama. Yang ke-13 anna haula'il yahud ta'allamu as-sihra an ilmin. Anna haula'il yahud ta'allamu as-sihra an ilmin, bahwa orang-orang Yahudi belajar sihir itu padahal dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh, bahwa itu dosa besar, tahu dia. Karena dalam semua kitab yang Allah turunkan itu semuanya melarang sihir. Semua nabi, semua rasul melarang sihir. Jadi orang Yahudi tahu tentang tidak bolehnya belajar sihir. Jadi mereka belajar sihir itu padahal mereka tahu bahwa sihir tidak boleh. Maka Allah sebutkan apa? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu bahwa orang yang belajar sihir itu nggak ada bagiannya di akhirat. Artinya dia tempatnya di mana? Neraka. Yang ke-14 isbatul jaza, menetapkan adanya balasan. Wa annahu min jinsil amal, dan itu termasuk dari jenisnya perbuatan. Isbatul jaza. Yaitu diantaranya, sebenarnya kalau mau kita kaji lagi banyak fawaidnya, tapi itu diantaranya. Dan orang yang berbuat sihir itu dia telah berbuat syirik. Wa man sahara faqad asyrak, barang siapa berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Kemudian Allah menyebutkan bahwa umumnya tukang sihir itu mesti dia meniup-niup di bukhul. Mesti itu ada bukhulnya yang ditiup, di tali-tali yang diikat oleh dia untuk menyakiti orang yang dia tuju. Maka Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Sihir adalah tipu daya setan. Kita lanjutkan. Sihir adalah tipu daya setan melalui walinya tukang sihir. Apa itu? Dukun, paranormal, orang pintar dan yang lainnya.
sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Para ulama sering mengulang ini, sihir mempunyai hakikat pengaruh, karena ada golongan dari ahlul bidah yang menolak tentang adanya sihir dan tidak punya pengaruh, yaitu kelompok Mu'tazilah dan juga orang-orang filsafat. Mereka mengatakan nggak masuk akal, nggak masuk akal, sihir bisa berbahaya, nggak masuk akal bagi dia. Makanya para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Ada hakikatnya, karena Allah menyebutkan jelas dalam Al-Quran, ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Jadi sihir punya hakikat, punya pengaruh. Karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir. Sihir, guna-guna dan lainnya tidak akan mengenai seorang kecuali dengan izin Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi meskipun hebatnya tukang sihir, nggak akan berbahaya kecuali dengan izin Allah. Ini kita bicara tentang sihir yang jelas ada hakikatnya. Nanti ada sihir yang sifatnya khayal, itu ada, gitu. Ada. Atau sifatnya imajinasi, gitu. Ada. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. Karena Allah menyebutkan demikian dalam surah Thaha. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat itu dihayalkan, artinya dia menyihir mata-mata manusia. Yang disihir oleh dia mata manusia. Talinya tetap tali, tongkat tetap tongkat, tapi dilihat oleh mata itu seperti apa? Ular, gitu. Yukhayyalu ilaihi min sir anna tas'a, gitu. Dan itu ada macamnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang sihir. Artinya menjelaskan tentang haramnya sihir, ya. Bukan kitab-kitab yang menjelaskan tentang belajar sihir. Ini kitab-kitab yang nggak bermanfaat. Ada ditulis, memang kitab-kitab yang orang bisa belajar sihir ada. Ini kitab yang harus dibakar ini. Yang kitab yang nggak bermanfaat seperti Syamsul Ma'arif, Mujarrabat, itu nggak ada manfaat sama sekali. Orang belajarnya bisa kufur itu. Dan sihir itu tipu daya setan. Sehebat apapun tipu daya setan mesti lemah. Maka Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi tipu daya setan meskipun hebat tetap lemah. Tapi kebalikannya, perempuan meskipun lemah tipu dayanya masya Allah sangat berbahaya. Karena Allah menyebutkan demikian. Bagaimana ayatnya? Inna kaida kunna azim dalam surah Yusuf. Inna kaida kunna azim. Allah sebutkan perempuan itu lemah, tapi tipu dayanya wanita besar. Setan ini jahat, tapi Allah katakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Maka antum hati-hati itu. Ya, tetap wanita juga tetap berusaha bagaimana dia menjadi solehah, menjadi baik. Bab tipu dayanya dia tetap dipengaruhi oleh siapa? Setan. Dia punya tipu daya besar, kata Allah, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wanita besar. Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Maka tetap wajib berhati-hati karena wanita Nabi menyebutkan fitnah. Tapi tetap kita disuruh apa? Disuruh untuk berbuat baik kepada para wanita. Disuruh menasihati dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khairan. Adalah kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap menasihati mereka dengan cara yang baik. Dan kita disuruh untuk apa? Memaafkan mereka. Meskipun Allah sebutkan wanita dalam Al-Quran bahwa mereka sebagai apa? Apa? Musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tapi setelah itu apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Disuruh kita selalu memaafkan wanita, suruh maafkan. Wahai orang beriman, sesungguhnya
sebagian dari istri kamu dan anak kamu musuh bagi kamu. Tapi kalau kalian maafkan, terus memohonkan maaf kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Disuruh apa? Maafkan. Kesalahan wanita setiap hari banyak, tapi Allah suruh maafkan. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.